waktu itu banyak yang bilang gini, wah jangan lu ganti warga negara karena lu nggak mau bayar pajak lagi di Amerika gitu. Oh jangan salah, jangan salah. Kita tetap bayar pajak di Indonesia, tapi kan nggak ada double taxation. Tetap kita harus lapor gitu, ya kan, harus lapor penghasilan dan sebagainya ke American government sana juga, ke IRS kan. Jadi teman-teman yang nonton juga pasti tahu, apalagi yang punya green card atau itu udah itu sebenarnya bukan masalahnya. Bagi saya itu it's not a burden gitu ya kan. Itu cuman maksud saya nih there's one thing juga harus diingat gitu, kalau memang di Indonesia ini nggak boleh pegang dua kewarganegaraan. Itu. Amerika boleh nggak, Tom? Boleh. Oh, they recognize citizenship. Multiple kan. Oke. Iya. Oke. Sobat Dunia Pro, welcome to Dunia Pro Podcast untuk profesional dan eksekutif. Di studio hari ini telah datang tamu kita, tamu yang unik dan istimewa. Beliau adalah seorang profesional di industri oil and gas, berpengalaman lebih dari 25 tahun di oil and gas dan energy industry sebagai business development dan juga sebagai construction manager dan sebagai project manager. Yang menarik adalah beliau adalah orang Indonesia melalui proses naturalisasi. Jadi naturalisasi itu juga terjadi di kalangan profesional, bukan hanya dengan pemain bola, atlet, ataupun selebritas. Selamat datang, Tom. Pak Enrico, terima kasih. Kehormatan nih untuk datang di Dunia Pro. Saya juga ya sangat honored lah diundang ke Dunia Pro. Iya. Kita juga bisa dibilang baru kenal ya, tapi rasanya memang udah langsung klik. Langsung klik, benar, langsung klik gitu. Iya. Your background itu menarik, makanya saya inviting Tommy ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, karena yang menarik adalah you are a professional gitu ya di energy industry ya. Udah lama juga berkarir gitu loh. Tapi yang menarik adalah you're American by origin, tapi adopting Indonesian citizenship gitu loh. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya kasih summary dulu kali ya. Boleh. Jadi Tommy sekolah di Indonesia dari kecil ya? Dari kecil ya. Iya, terus SMA-nya juga di Indonesia ya. Terus setelah itu berkarir di industri energi ya, melalui beberapa posisi, dan banyak dari mereka adalah perusahaan Amerika dan multinational yang besar-besar ya di industri energi, di industri oil and gas. Ya. Jadi ya mungkin kita bisa mulai ya, maybe you can share with us gitu ya, bisa cerita sedikit professionally what do you do? Backgroundnya apa? Mungkin lebih detail lagi kali ya. Iya, baik. Jadi ya benar ya, sekarang kalau dulu kita sebutnya oil and gas industry gitu. Cuman kalau sekarang kan ya bisa dibilang yang lebih ngetrend adalah energy industry gitu, lebih seksi lah kalau energy industry. Karena oil and gas itu sekarang bisa dibilang karena dengan adanya energy transition, clean energy dan sebagainya, jadi oil and gas itu jadi kambing hitam lah ya dari sisi energi gitu. Cuman tetap saya adalah bergerak di oil and gas industry gitu. Oil and gas itu pun juga ya masih bisa dibilang masih hidup gitu. Bahkan sekarang kita lihat dari produksi minyak tuh seluruh dunia tuh malah meningkat saat ini juga gitu. Walaupun kita ada energy transition yang kita lagi ngalamin sekarang, electric vehicle, kemudian solar panel, hydro dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya pribadi ya seperti tadi yang diceritakan itu, kita start from my background dulu ya, my background gitu. Memang saya besarnya di Indonesia, lahirnya di Houston, Texas, di USA. Nah, kebetulan saya juga ngikutin orang tua saya yang punya background oil and gas juga gitu. Jadi saya setelah lulus SMA, dulu SMA-nya di Indonesia di Peguruan Cikini, SMA Percik yang di Duren 3 Mampang. Jadi saya itu bisa dibilang gaul ya sekolahnya ya. Anak Jaksel. Iya. Ntar kita ceritain lagi masalah. Jadi memang setelah lulus saya sempat balik ke Texas.
saya sempat balik ke Texas, kemudian kuliah, dan langsung saya terjun ke dunia oil and gas itu. Karena ya it's in my blood gitu, karena orang tua gitu. Jadi kembali lagi yang dari Houston, dari Texas itu pada tahun 87, karena oil and gas industry itu kan up and down, dia punya cycle itu ya. Cycle itu saya ingat jelas itu dulu di tahun 85, kemudian di tahun 98, di 98, kemudian juga di 2008, dan juga yang kita baru ngalamin yang kemarin yang terakhir itu 2015 gitu. Jadi memang itu ada cycle, tapi saya rasa semua industri juga sama lah gitu. Ada ups and downs gitu. Jadi pada saat itu di tahun 84-85 itu lagi down di Amerika itu, kemudian bapak ayah saya itu mendapatkan offering untuk pindah ke Indonesia. Nah, Indonesia itu masih asing lah bagi kita semua. Tahun berapa itu, Tom? Tahun 86. Oke. Tahun 86 saya juga masih SD kalau nggak salah waktu itu. Udah ketahuan deh umur gue sekarang nih. Tahun 86, kemudian di tahun 87 kita pindah ke Indonesia, ke Jakarta gitu. Dari tahun 87 itu ya namanya belum pernah keluar negeri, baru sekali keluar langsung ke Indonesia itu masih gimana gitu ya kan. Tapi overall reaksi lo gimana waktu datang dari Houston terus nyampe di Jakarta waktu itu gimana? Kesan pertamanya gimana, Tom? Where am I at gitu. Iya kan? Iya. Where am I at gitu. Very strange gitu. Ya namanya culture shock, semua orang pasti ngalamin culture shock ya kan. Iya. Gitu. Ya lama-lama ya jadi used to it gitu, udah kebiasaan gitu. Jadi ya lama-lama jadi enak gitu tinggal di Indonesia itu udah bisa dibilang udah mulai adaptasi gitu dengan masalah budaya dan sebagainya gitu. Honestly speaking itu waktu itu ya mungkin karena masih kecil ya, itu rasanya kayak long vacation gitu buat saya tuh. Oke. Kayak long vacation. Teman-teman di Amerika juga sering nanya, tinggal di mana lo sekarang? Di Indonesia. What is Indonesia? Ya kan? Mereka juga nggak tahu, bahkan mereka juga ngebayangin kalau kita tuh tinggalnya di bamboo house or something like that gitu kan. Gitu. Dan pada zamannya itu, pada saat itu masih inilah apa namanya, kita punya western influence di Jakarta, di Indonesia tuh masih minim banget. Minim, kalau nggak salah tuh baru ada Pizza Hut, ya kan, KFC Kentucky juga, Fried Chicken, bahkan California Fried Chicken, CFC, Texas Fried Chicken, ya kan, ya gitu-gitulah. Jadi yang namanya fast food segala itu belum ini gitu. Terus fast forward itu yang tadi saya ceritakan masalah SMA di perguruan Cikini. Jadi kita udah pernah cerita kan kok bisa masuk ke Percik gitu. Ya saya sih ngomong apa adanya gitu ya. Bapak kan dulu kan bekerja di perusahaan asing gitu. Ya dulu kalau namanya expat itu kan memang bisa dibilang dapat special benefits. Benefits itu macam-macam lah, dari urusan tunjangan rumah atau itu insurance sekolah pun juga ya itu. Nah waktu itu bapak kontraknya udah habis. Bapak juga pengen tetap menetap di Indonesia, tapi dengan syarat itu buat saya tuh katanya kalau mau tetap tinggal di sini harus sekolah di sekolah Indonesia, bukan di sekolah internasional gitu, karena ini menyangkut masalah biaya gitu. Dah long story short, saya memutuskan untuk stay. Saya memutuskan untuk stay, tapi saya juga punya positive thinking gitu. Ini kesempatan emas buat saya, ya. Satu buat belajar bahasa, budaya, ya kan. Dan juga kita berpikir ke depannya gimana gitu, karena networking itu juga pasti ada gitu, ya kan. Nah, terus kita masalah bahasa gitu ya. Kan masuk ke sekolah Indonesia, ke Percik itu, perguruan Cikini itu saya belum bisa bahasa Indonesia gitu. Ya masih bisa, ya nggak ada yang basic aja gitu. Itu langsung ya dari international school langsung, masuk ke situ. Langsung. Jadi masuk kelas 1 SMA langsung. Iya, dan itu pun juga sebelum masuk juga harus ada izin dulu dari Kementerian Pendidikan juga kan.
harus ada izinnya. Jadi udah dapat izin tapi memang langsung. Iya. Dan waktu itu saya bukan bule sendirian itu, maksudnya ada satu orang asing lagi, ada exchange student dari Rusia waktu itu, perempuan, saya masih ingat. Gitu. Wow, what an experience itu, gitu. Teman sih banyak gitu di awal ya kan, banyak yang benar-benar yang helpful juga itu. Cuman ya namanya belum mengerti, belum bisa nulis, belum bisa bicara bahasa yang baku, yang baik ya kan, dan itu. Jadi saya ingat banget selama 6 bulan tuh saya tuh lebih banyak ini dengan teman sebangku itu lebih banyak mendengar, melihat, terus catatannya juga saya bawa pulang, ya kan. Walaupun saya nggak ngerti itu saya ikut catat lagi gitu. Jadi kayak fotokopi aja gitu, ya kan. Ya lama-lama itu udah bisa gitu, udah bisa udah bisa ngomong bahasa Indonesia, terus ikutin ini mata pelajaran di sekolahan gitu. Teman-teman fascinated dong ya ngelihat lu gitu kan, bule beneran gitu loh, duduk sama kita gitu kan, sekolah swasta nasional gitu kan. Iya. Itu apalagi di Percik. Tapi kayaknya semuanya pasti baik deh sama lu. Baik. Baik. Kita orang Indonesia sama orang asing biasanya baik sih. Baik. Baik. Jadi itulah saya juga punya banyak support juga gitu. Itu dari teman-teman kelas juga, yang dari kakak kelas juga. Ya kan ada ospek juga kan waktu masuk gitu ya kan gitu. Cuman ya those are the fun memories gitu ya gitu. Gitu. Tapi teman saya tuh banyak tuh yang di Percik dulu yang udah jadi penyanyi atau jadi main di sinetron atau jadi terjun di dunia politik gitu. Banyak. Jadi networknya tuh ini banget luas gitu. Ya. Luas. Iya. Oke. Kalau kira-kira high school di US sama high school di Indonesia itu kira-kira secara pelajaran, maksudnya secara apa ya, kehidupan remaja gitu beda jauh nggak sih, Tom? Beda ya. Beda. Basically ya kalau saya lihat ya tuh gimana ya saya ngomong ya, orang Amerika tuh they're not the smartest people in the world. Itu saya bandingkan dengan Asia gitu, Jepang, Cina, Indonesia juga tuh smart. Mata pelajaran juga jauh lebih banyak ya. Lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Jadi awal-awal mungkin struggling juga kali ya, karena subjeknya kan banyak banget kalau di Indonesia kan. Banyak. Lu harus belajar PMP juga. Ada sejarah, matematik, you name it tuh, ilmu agama, bahkan bahasa juga bayangkan gitu. Saya masih belajar bahasa Indonesia, belum lagi bahasa Jerman lah ini. Iya kan? Oke. Kalau mau ngambil bahasa Inggris nggak mungkin, ya kan udah bisa bahasa Inggris gitu. Iya kan? Betul. Iya. Menarik. Terus lu tuh mutusin untuk menetap di Indonesia permanently itu kapan, Tom? Itu saya ngerasa tuh ya memang ya zamannya masih SMA sekolah gitu. Tadi saya juga bingung nih mau saya lanjutin mau kuliah di Indonesia, entah mau di universitas mana, Trisakti atau mana gitu ya kan gitu. Tapi ya long story short, saya memutuskan untuk balik dulu ke Texas. Terus gimana caranya saya bisa balik lagi ke Indonesia gitu ya kan. Yang jelas kita harus punya some type of skill gitu, dan oil and gas itu memang lagi booming saat itu juga, makanya saya memutuskan untuk terjun ke dunia energi gitu karena saya pikir udah networknya juga lumayan kuat, bahasanya ada, passionnya juga ada, tuh pasti kita bisa make it happen gitu. Yang memotivasi lo untuk adopting Indonesian citizenship, kewarganegaraan Indonesia, apa Tom waktu itu? That's a good question. Itu sampai saat ini saya belum bisa jawab sendiri, cuman ya everything comes from the heart gitu. Whatever you do itu, you feel it's right, ya you do it gitu. Nah kalau itu saya merasa satu, saya memang niatnya mau menetap di Indonesia. Bahkan
kita backup dulu nih. Bahkan orang tua saya yang naturalisasi duluan. Oke. Bapak saya itu naturalisasi duluan. Udah sekian tahun, jauh sebelum saya memutuskan itu. Nah, itu juga saya sempat bahas juga sama bapak gitu ya. Saya juga mau Pak gitu. Tapi ya bapak juga bilang ya coba pikirin baik-baik dulu gitu ya kan. Coba pikirin baik-baik dulu gitu, apa mau itu apa gimana. Kemudian saya juga ya namanya orang asing kan kalau di Indonesia kan juga harus berurusan dengan izin tinggal ya kan, izin kerja ya kan, dan apalagi kalau misalnya mau mempunyai aset atau mau beli tanah ya atau rumah atau apapun itu, atau mau bikin PT atau punya sendiri ya, itu juga salah satu yang memutuskan membuat saya tuh memutuskan ya udah ini emang this is something for me gitu, karena saya merasa tuh besar di sini, and networking saya semua ada di sini, saya udah nyaman lah gitu buat menetap tinggal di Indonesia gitu, dengan mengambil naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Udah invested lah ya Tom jadinya ya. Sudah invested. Transisinya bagaimana Tom? How did it impact your life and your career? It's not an easy decision. It's not an easy decision. Kalau impact my career, I think actually it membantu, it helped my career actually. Tapi tergantung dari sisi mana dulu nih ya kan. Coba ntar saya ceritakan itu gitu. Cuman kalau personally impact me itu, it's a big decision, it's a big jump to make gitu. Dan saya juga sangat menghormati prosesnya gitu. Maksudnya dari keimigrasian Indonesia, kemudian juga dari kedutaan Amerika dan semua, karena itu something very serious gitu. Very serious. Bahkan saya tuh bisa dibilang dari kedua belah pihak itu, keimigrasian atau dari Menkumham dan juga dari Amerika, kayak ditakut-takutin gitu. Coba dipikirkan baik-baik gitu. Karena memang itu suatu yang sangat ya nggak gampang lah, nggak ada istilahnya gue mau jadi warga negara Indonesia terus kemudian beberapa bulan atau tahun mau ini lagi, nggak ada istilahnya kayak gitu. Jadi it's a permanent decision lah, it's a permanent decision. Okay. Gitu. And how did you navigate through the naturalization process? Ini kembali lagi ke networking kita, relasi ya itu. Tapi memang itu semua itu ada syaratnya lah gitu. Ya kita ngikutin prosesnya gitu. Proses banyak deh. Syaratannya itu banyak sebenarnya, nggak gampang gitu. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa memutuskan, saya mau ganti kewarganegaraan, mau jadi Indonesia gitu. Jadi itu kalau mau tahu lebih detail lagi itu bisa lihat di websitenya www.indonesia.go.id. Nah, di dalam website itu semua itu persyaratannya ada. Kemudian dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan, kemudian waktunya, dan itu ada biayanya, dan semuanya tuh ada di situ gitu. Jadi saya ya karena saya sudah memutuskan, jadi saya ikutin proses itu juga mulanya ke kedutaan Amerika dulu gitu ya kan. Jadi kita harus ngadap ke konsuler yang di kedutaan Amerika tuh untuk menyatakan bahwa kami ada rencana mau istilahnya kalau bahasa Inggrisnya relinquish citizenship gitu. Gitu. Itu prosesnya lucu karena saya kayak bukan di pingpong apa ya. Awal-awalnya konsulernya malah ketawa bilang iya. Gitu. Ya, think about it katanya. Go home and think about it. Mati gue go home, macetnya nggak apaan gitu. Gue udah jauh-jauh ke sini disuruh go home gitu. Cuman ya itu yang saya bilang, kita saling menghormati prosesnya gitu. Oke, dikasih form-formnya lah gitu. Ya udah. Tadi kan nanya tuh kalau dari family kan juga ya kan gitu.
ya dibicarakan juga sama bapak, apalagi sama ayah saya juga saya ceritakan. Dia malah support, dia bilang ini, wow that's good katanya, that's good gitu. If that's what you want then you do it gitu. Make the best of it gitu. Ya at the end of the day kan ya we only live once ya kan. Gitu. Dan di satu sisi saya juga mikir gini, banyak orang yang bilang gini, wah lu gila kali ya, lu mau lepaskan kewarganegaraan Amerika, padahal banyak orang yang pengen banget pindah ke Amerika gitu. Betul. Entah itu karena banyak orang melihat film atau lihat atau mendengar cerita, kalau itu memang itu Amerika tuh bisa disebutkan the land of the free gitu, tapi free apaan? Itu there's no free lunch, ya kan? Apanya free gitu? Memang hidupnya di sana itu sangat teratur ya kan, sistemnya ada gitu, tapi nggak beda jauh kalau saya bilang sama Indonesia, nggak beda jauh. Birokrasinya ada, semua ada. Nggak beda jauh gitu. So there's 3 things in life yang guaranteed gitu. Kata Benjamin Franklin juga, dia bilang sebenarnya Benjamin Franklin bilang 2 things, death and taxes, kematian sama pajak, itu udah pasti itu kan gitu. Kalau saya tuh nambah satu lagi, opportunity. Gitu. Jadi itu banyak opportunity yang kita bisa, itu guarantee, itu tergantung kita sendiri. Jadi saya melihat untuk mengganti kewarganegaraan itu adalah opportunity saya gitu. Saya masih ingat banget waktu itu. Ini fast forward aja ya, itu begitu udah dapat itu rasanya kayak reborn gitu, reborn gitu. Bahkan ditanya apa mau ganti nama enggak lah. Cuman ada cerita lucu. Jadi Tommy Jamal gitu ya. Tommy Jamal Junior. Nurdin Ghazali gitu, jagoan Betawi. Jadi saya memutuskan untuk keep my name lah, ya kan? Your name is your brand. Iya kan? Iya, betul. Masa saya mau rebranding? Betul, ya kan? betul. Ya nggak mungkin gitu. Iya. Gitu. Lebih panjang lagi prosesnya nanti Iya, itu. lebih panjang lagi lah. KTP-nya, akta kelahirannya semuanya harus dirubah semua. Yeah. Jadi waktu itu banyak yang bilang gini, wah jangan lu ganti kewarganegaraan karena lu mau bayar pajak lagi di Amerika gitu. Oh jangan salah, jangan salah. Kita tetap bayar pajak di Indonesia, tapi kan nggak ada double taxation. Tetap kita harus lapor gitu, ya kan, harus lapor penghasilan dan sebagainya ke American government sana juga, ke IRS kan. Jadi teman-teman yang nonton juga pasti tahu, apalagi yang punya green card atau itu udah itu sebenarnya bukan masalahnya. Bagi saya itu it's not a burden gitu ya kan. Itu cuman maksud saya nih there's one thing juga harus diingat gitu, kalau memang di Indonesia ini nggak boleh pegang 2 kewarganegaraan. Itu. Amerika boleh nggak Tom? Boleh. Oh, they recognize multiple lah kan. Oke. Gitu. Jadi ya itu, jadi memang ini kayak prosesnya yaitu kayak nggak bisa paralel gitu. Jadi ke US Embassy dulu ya kan, terus kemudian ada dokumen yang diambil yang harus diserahkan ke Kementerian Menkumham ya kan, yang gitu. Sampai saya masih ingat ya, tanggal 15 Agustus dapat approvalnya. 2 hari sebelum hari kemerdekaan. Iya. Wah, Masya Allah. Iya, 2 hari. Ya. Sebelum approval itu ada tes juga. Ada tes ke Kanwil. Itu saya masih ingat tuh, ada 15 orang yang tes, ada orang Korea. Banyak orang Korea banyak loh yang naturalisasi. Belum lagi kemarin tuh ada caleg. Ada yang nyalek lagi orang ada Korea kan, yang Chong Song Kim. Chong Song Kim, unik juga dia punya cerita itu. Iya, dari Golkar. Saya lihat billboard di mana-mana banyak. Iya, betul. Kan dia jadi lawyer di Indonesia, kuliahnya di Universitas di UI. Jadi SH. Iya. Oke. Gitu. Oke. Terus waktu itu ada juga ada 2 kalau nggak salah 2 orang Indonesia yang pernah naturalisasi di Australia, sama 1 di Singapura, saya masih ingat banget. Iya. Dan pengen kembali untuk ngambil Indonesia. Indonesian citizenship. Iya. Oke. Bayangkan dari Indonesia ke Australia atau Singapura, terus balik lagi ke Indonesia. Itu kelihatan tuh kayak, saya nggak mau bilang dipersulit ya. Iya. Cuman ya dari pihak keimigrasian juga
ya you know lah. Ngapain sih lu bolak-balik gitu kali ya? Yes. Mundar-mandir gitu Yes. kali. Iya, oke. Jadi Iya. persyaratan itu yang tesnya itu adalah ya Pancasila, kemudian juga nyanyi Indonesia Raya, dan juga ada interview dan sebagainya. Dari 15 orang waktu itu hanya 2 yang lolos. Itu saya sama orang satu lagi saya nggak kenal. Oke. Nggak gampang ya Tom ternyata. Nggak ya? gampang. Oke. Nggak gampang. Oke. Nggak gampang. Sedangkan banyak orang yang pikir segala urusan di Indonesia ini bisa, Iya. ya kan? Bisa dipermudah. Bisa dipermudah. Iya. Gitu. Tapi masalah kewarganegaraan kita serius ya rupanya ya. Serius. Oke. Serius. Oke. Makanya itu saya bilang tadi itu saya sangat menghormati prosesnya dari pihak keimigrasian Indonesia dan juga Amerika gitu. Iya. Oke. Nah, setelah menjadi citizen atau warga negara Indonesia, local culture dan connection ada nggak yang berubah, Tom? Nggak ada, sama aja ya. Seamless aja ya, nggak ada yang berubah. Seamless ya. itu. Selama ini orang juga nggak pernah nanya warga negaraan lu sih ya, apa gitu ya? Nggak ada. Iya, Bahkan iya. banyak yang berpikir saya masih WNA. Iya. Kan nggak ada Iya. istilahnya everywhere you go you say hey I'm Indonesian gitu. Nggak Iya. ada gitu. Cuman ya ketika kita lagi ngurusin surat-surat atau apapun itu yang urusan dengan pemerintahan gitu kan udah punya KTP dong ya kan. Iya, Gitu. iya, Orang iya. kan juga baca ngelihat Kaget juga ya. WNI gitu. Iya. Iya. Oke. Gitu. Cuman ya maksudnya kalau dari culture networking semua nggak ada. Cuman saya sendiri saya pribadi nih mungkin secara psikolognya berasa ya something different gitu. Yang saya ngerasa itu saya masih ingat banget itu ada satu temannya orang DPR. Karena saya juga merasa bangga gitu udah dapat kewarganegaraan gitu. Saya masih ingat saya WA ke beliau, saya bilang saya ceritakan gitu ya kan. Saya bilang ini ya, alhamdulillah saya udah bisa melebarkan sayap sekarang. Karena saya merasa tanpa itu ya selama tinggal di Indonesia dengan kita satu ijazah itu kita tuh masih ya, limited lah. Limited. Maksudnya melebarkan sayap itu mau saya buka usaha sendiri, punya sendiri, room apapun itu maupun juga mau terjun ke dunia politik juga. Kayak si Chong Song Kim ya kan gitu. Iya, saya udah punya hak terbuka, ya. Udah punya hak. Iya. Ya kan? Iya. Hak untuk memilih dan dipilih. Iya. Iya. Betul. Oke. Got it. Itu beda cerita lagi kalau urusanmu Iya. terjun ke dunia politik. Iya, betul. Tapi menarik juga sih kalau ada ini Texan boy gitu tiba-tiba nyalek jadi anggota DPR. Orang gitu. Korea aja bisa. Tapi ya nggak tahu. Cuman ya kalau saya sih kalau ada yang mau sponsorin sih silakan. Iya kan? Iya, betul. Tapi ya with doing it for the good gitu. Maksudnya ya harus. Tom, kalau gua ngelihat gitu di Indonesia ya dulu kan banyak banget ekspat ya. Sekarang tuh ekspat nggak begitu banyak ya. Kalau dibandingin sama negara kayak Singapura atau Thailand gitu atau Hong Kong, itu pada kemana ya ekspat-ekspat itu ya? Itu semua kembali lagi ke industri juga gitu. Maksudnya gini, kalau ekspat dulu di Indonesia tuh terkenal di oil and gas industry kayak saya, yang saya ceritakan tadi itu. Itu memang dulu banyak gitu. Cuman ya di tahun 2015-2016 harga oil and gasnya udah mulai anjlok. Expat-expatnya juga udah pada pulang. Tapi ada juga transisi dari pemerintahan juga yang namanya aset-aset atau production sharing contract, PSC yang gitu-gitu, Chevron dengan Pertamina dan sebagainya, asetnya dikembalikan ke itu. Jadi ya kita sebutkan mungkin nasionalisme itu ya kan. Jadi asetnya itu udah dikembalikan, jadi ekspatnya juga nggak diperlukan, yang ada dikerjakan yang orang Indonesianya langsung ya, atau yang itu. Nah sekarang kalau kita lihat ekspat itu sekarang generasinya beda lagi sekarang. Ya banyak yang kita baca di berita itu yang disebutkan virtual nomad atau apa itu. Oh, virtual nomad, ya betul. Iya kan? Iya. Ya pokoknya kalau nggak ada urusan dengan
fintech, digital nomads. digital nomads, yes. Yeah. Digital nomad itu Yeah. banyak loh sekarang gitu. Yeah. Jadi semua memang udah ada kaitan dengan teknologi, aplikasi, ya kan, atau fintech atau itu. Banyak startup lah. Iya. Iya kan? Ya kalau dulu mungkin banyak corporations, energy gitu ya, sekarang startup gitu ya. Yeah. Different kind of expatriates. Different kind of Dan mungkin bukan di expatriate. Jakarta ya, Tom? Bukan. Iya. Sekarang di mana-mana apalagi Bali. Ya kan, apalagi setelah pandemi kemarin kan meledak gitu ya kan. Expatnya apa namanya, udah macam-macam lah expatnya, ada yang digital nomad, ada yang real estate, ada investment, ya kan, macam-macam lah gitu. Nah, tapi di seluruh Jawa ini, apalagi di Jogja udah banyak juga. Ya udah spread out lah, spread out gitu. Tom, kan your ecosystems atau community lo itu kan banyak di energy kan? Yes. Gitu loh. Yes. You've been working with some of the biggest multinationals in energy sector gitu loh, oil services, supplier to the oil companies gitu ya. Di industri ini mereka masih ngelihat banyak opportunity nggak di Indonesia? I'm talking about multinationals ya. Banyak. Mereka masih tertarik nggak sih untuk invest di Indonesia, dan itu di sektor mana kalau di energy? Masih banyak itu. Jadi itu yang saya bilang, kalau energy industry itu kan saya tuh bermainnya di upstream, midstream, dan downstream gitu. Jadi saya udah ngerasain semuanya gitu. Mulai dari service company, dari eksplorasi, drilling, ya kan, kemudian juga jadi manufacturer, supplier, you name it lah, gitu. Sekarang kalau kita lihat dari multinasional udah mulai banyak, udah mulai masuk lagi gitu, udah mulai masuk ya, nggak tahu apa saya boleh sebut nama-namanya, tapi memang ada di industri aja kali, Tom. Industri apa tuh yang banyak masuk? Oil and gas. Oil and gas gitu banyak. Okay. Ada aja gitu. Selain itu ya semua yang kita baca di news, EV, electric vehicle juga kan yang lagi booming juga itu. Jadi memang itu antara energy business atau oil and gas sama electrical itu memang lagi kayak gini kan. Lo ada pesan khusus nggak buat ini, buat apa? Mungkin dalam bahasa Inggris ya, for investors gitu loh, sebelum mereka masuk ke Indonesia, what can they expect when they enter Indonesian market? Do your research, do your due diligence. Go big or go home. And bring a lot of patience. Bring a lot of patience. Karena ya saya nggak mau bilang high risk high reward ya. Cuman ya it's proven that you're in it for the long term. You're in it for long term. Itu industri apapun itu. Industri apapun. Sekarang things are getting better. Itu satu yang membuat saya tuh bangga sama Indonesia saat ini, apalagi mungkin dengan adanya transisi teknologi semua. Jadi segala urusan itu mulai lebih transparan sekarang. Transparan itu melalui aplikasi, ya kan. Kemudian fast response. Jadi ya mohon maaf, kita nggak perlu lewat atau pakai calo gitu. Ya nggak perlu pakai calo. Saya aja ngurus STNK aja bisa online, datang ke rumah. Imigrasi, urusan paspor, segala itu semua online gitu. Jadi ada positifnya gitu, dan itu yang saya akan menunjukkan ke investor luar. Don't have the thought that Indonesia is a corrupt country gitu. Karena corruption is everywhere. Di Amerika aja corruptionnya sebenarnya parah. Cuman different level gitu. Cuman memang semua orang berpikir Indonesia semua serba gampang. Ya gampang sih, gampang. Cuman nggak gampang dalam hal everything you think you can do, you can just pay your way gitu. It doesn't work like that. Apalagi saya pribadi juga punya integritas juga ya kan. Saya nggak mau gitu orang berpikir si Tommy katanya bisa ini bisa itu, jangan ya tahu kan. Iya betul. Itu. Tommy temennya banyak nih, mungkin bisa bantu gitu kalau mungkin dipikir gitu kali. Justru saya tuh networkingnya, tapi saya lebih senang menjadi konektor. To me it's like giving and taking. I'd rather give than to take.
Jadi memang kita udah punya networknya udah cukup ini. Tapi kalau ada orang yang minta tolong atau datang, Tom ada yang ini nggak ini, oh ini coba ketemu sama si ini, itu ya kan. Ya udah coba temenin dong, gitu. Ya udah ntar, ya kan. Yang kayak gitu-gitu saya nggak pernah mau ikutan gitu. Ya kan. Ya maksudnya I will give you a reference, you can go do what you gotta do ya. Hopefully it works out gitu ya kan. Jadi dulu tuh saya tuh sering dikatain ini penerangan gitu katanya. Iya, Wait 108, iya kan? Karena orang tuh mau nyari sesuatu atau mau cari sama selalu kontak ke saya gitu. Ini orang ini maksudnya orang asing. Orang asing apa orang Indonesia? Orang asing. Dua-duanya. Iya. Iya. The go-to guy gitu ya. The go-to guy gitu. Iya. Cuman ya, you have to be careful with what information you give people to, ya kan? Iya. What information. Kalau nggak salah kemarin saya kan cerita gitu, maksudnya there's 3 things that I don't like to reference or maksudnya kasih referral itu adalah dokter, volunteer, sama lawyer. Yang 3 itu saya jangan tanya ke saya deh. Your experience will be different than mine. Iya kan? Iya. Oke. Iya. Got it. Iya. Gitu. Tom, last question. What are your wishes for Indonesia? Wow, that's a good question. Berat pertanyaannya. Ya bisa dibilang we're making headways lah. Yeah. We're making headways. Indonesia ini uniknya apa ya? Mau dibilang negara maju, ya. Kalau saya pribadi bilang ya, there's a long way to go still. There's a long way to go gitu. But our infrastructure, apalagi Jakarta sekarang ini luar biasa loh. Luar biasa. Bahkan saya bilang kalah deh kota-kota di Amerika yang megapolitan yang gitu-gitu sama Jakarta gitu. Memang we have our problems no different than everybody else has their problems gitu. Ya kan? Ya satu-satunya yang kita very familiar itu masalah kemacetannya. Gitu. Cuman kalau saya bilang masalah kemacetan itu ya I'm not going to have the solution here today. Ya kan? But there's a lot of things that can be done gitu. Maksudnya I think it's a cultural thing too. It's a cultural thing. Okay. Cuman the future looks bright. The future looks bright. Dan itu kembali lagi masalah kewarganegaraan, saya juga pengen tuh be a part of that future gitu. Be a part of that future going forward gitu. Trying to give to the country gitu. Makanya saya bilang tadi saya itu orangnya memang ya saya bilang lagi itu masalah politik gitu. Cuman I feel that there's there's something that I can do good gitu, because I feel that apalagi generasi sekarang kan banyak yang udah ngerasain tinggal di luar negeri. Bukan bermaksud saya tuh mau try to westernize Indonesia, bukan. Bahkan itu rumah udah western sendiri deh kayaknya kalau Indonesia. Udah western sendiri, but don't forget your maksudnya don't forget your roots. Ya, terutama mother tongue, bahasa. Ya, don't forget that, your culture. Ya kan gitu. Don't forget that. Okay. Saya kadang-kadang merasa tuh very very lucky saya besarnya di Indonesia bukan di Amerika. Bener loh. Karena itu. Kenapa gitu, Tom? Kenapa? Education, respect to my parents. Ya kan? Iya, itu values yang sangat tinggi di Indonesia. Sangat tinggi di Indonesia. Jangan sampai itu juga losing gitu. Makanya si anak-anak zaman sekarang untuk urusan YouTube segala, you boleh belajar bahasa gitu ya kan. Cuman ya think about your culture also and don't try to mimic what's going on outside. But try to be smarter than them gitu ya kan. Gitu. Kadang kita lihat anak-anak zaman sekarang kalau orang bule bilang ini OTT, over the top. Iya kan? Berlebihan. Gitu. Got it. But that's my wish, is to be a part of this success, but also to maintain and to be able to sustain the culture. To sustain the culture and to see the new generation
be able to adapt and move forward. Okay. Thank you, Tom. Very insightful. Mudah-mudahan setelah menjadi bagian dari warga negara Indonesia bisa ikut berkontribusi juga. Amin. Sama gue juga gitu loh. Amin. Pesan buat gue sendiri juga gitu loh. Berdua lah. Regardless lama-lamaan siapa yang jadi warga negara gitu. Itu bukan itu urusannya, tapi lebih ke apa yang kita bisa lakuin lah, gitu ya. Iya. Dan dengan your background, gue yakin banget pasti banyak yang bisa dilakuin, gitu lah. In our own capacity. Iya. Ya kan, our own field gitu. Thank you, Tom. Thank you. Nice meeting you. You too. It's a pleasure. It's a pleasure for me too. Look forward to staying in touch. Thanks. Okay. Bye-bye.